Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para guru, para asatidz, para hujjah, para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, tanpa mengurangi ta'zim dan mahabbah kami, beriring doa pada beliau-beliau hadir pada malam hari ini. Maka Allah bikul hayatihim wa nafa'al ulumihim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disinggung oleh Al-Qaram Ustaz Dr. Daud Ismail MPD bahwa malam hari ini atau malam hari ini, ya, kalau perhitungan bulan Syamsiah itu malam ini udah masuk hari Rabu, karena pergantian harinya Maghrib itu sudah masuk hari Rabu. Kita nyebutnya Selasa malam. Kalau dalam perspektif tahun Hijriah namanya malam Rabu. Jadi udah masuk hari Rabu hitungannya secara hisabiah. Ini berarti sudah berada di hari Rabu terakhir bulan Syawal, karena nggak ketemu Rabu lagi. Rabu besok sudah masuk bulan Rabiul Awal alias bulan Maulid atau Maulud Rabiul Awal. Nah, Rabu terakhir di bulan Syawal itu terkenal dengan sebutan Rebo Wekasan, Rebo Pungkasan, karena Rebo terakhir nggak ada Rabu lagi di bulan Syawal selain hari atau malam Rabu ini, nama disebut Rebo Pungkasan atau lebih populer dengan Rebo Wekasan. Memang kalau kita cari secara referensi baik Al-Quran maupun hadis-hadis sahih nggak ketemu, atau kita belum nemu. Tetapi banyak ulama-ulama, khususnya Syekh Ahmad Ad-Dairawi yang mengarang kitab Mujarrabat, itu memang mengutip atau mengungkapkan keberadaan adanya malam atau hari Rabu Wekasan atau hari Rabu Pungkasan. Dan memang secara tradisi, secara budaya lokal atau kearifan lokal, jauh sebelum Islam datang, itu budaya tradisi orang-orang Jawa khususnya, umumnya orang-orang Indonesia, terutama yang ada di Jawa, sudah mengadakan apa yang disebut Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Termasuk saya sejak kecil itu memang seingat saya dan sampai hari ini ada apa yang disebut Rebo Wekasan. Rebo apa? Wekasan. Saya mau cerita dulu. Saya waktu masih aktif mengajar di sekolah dan juga di masyarakat, itu selalu tiap tahun mengadakan tur ziarah, baik ke Banten, ke Medan, ke Cirebon dan sebagainya. Saya lupa tahunnya, tapi kira-kira hampir 15-20 tahun yang lalu. Dan itu terakhir saya bawa rombongan, bawa 5 bus. 5 bus itu tujuannya Batu Purtera, apa itu? Cikanduan, terus Caringin, Syekh Asmawi ya, terus Karangbolong. Tujuannya itu 5 bus berangkat. Nah, sebelum kesana mampir di Batu Bantar di rumah saudara ini. Singkatnya begini, waktu itu saya salah hitung. Saya pikir ini surat tanggal 1 Rabiul Awal. Awalnya saya nggak sadar. Ya, saya pikiran saya itu tanggal 1 Rabiul Awal Rabu. Berangkat hari Rabu. Nah, berangkatlah kita. Tetapi sebenarnya hari Rabu itu Rabu Wekasan.
Saya nggak sadar, nggak ada ngingetin waktu itu. Tapi sebenarnya udah ada tanda-tanda. Yaitu pertama, dari 5 bus yang seharusnya ada, 2 bus terlambat datang. Jadi orang udah nunggu di 3 bus, yang 2 bus nggak datang. Udah mulai kacau suasana. Datanglah. Bus yang datang itu yang satu tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena takutan kalau udah datang. Jadi busnya kurang fit lah, kurang bagus kondisi. Satu. Terus kedua, waktu mampir di Cikadua, nanti saya Cikadua mampir, diingatkan, Ustaz mau kemana? Gitu. Mau ke Caringin? Ya udah, nanti Caringin rencananya pulang lewat mana? Lewat Anyar, saya bilang. Oh, jangan lewat Anyar, kata dia. Paling balik lagi aja ke sini, ngapain ke Karangbolong? Gitu. Ada saudara nih, kita balik lagi ke sini. Nah, sebelum sampai ke Batu Bantar itu mobil yang satu itu, yang terakhir itu, jalannya nggak stabil, mogok sampai sebagian turun bodorong. Dua tanda. Nah kebetulan sampai di Taringin itu di Syekh Hasnawi udah maghrib, udah sore, udah maghrib itu sama itu Isya. Nah saya paksakan melewat Anyer, kenapa sudah janji rutenya sama jamaah gitu. Sebagai karena hiburan ke sana. Semasa siang tapi yang memperlambat. Nah saya paksa lewat sana. Bus 1 aman, 2 aman, 3 aman. Yang keempat, alhamdulillah yang sampai terulang, nabrak orang. Mati di situ. 2 orang. Dan memang itu tempat yang sepi dan spekulan setelah Karangbolong. Akhirnya berhenti ngurus itu. Sampai ya kita nunggu di situ. Ngurusin segala macam. Singkat cerita, bus yang satu ditahan sama polisi karena sebagai barang bukti. Yang 2 jalan, yang satu bus saya tahan menunggu selesai. Nunggu kiriman bus dari Tangerang lama. Akhirnya sampai jam setengah 5 baru kan. Akhirnya pulang lagi. Nah di pulang itulah ibu-ibu ada yang cerita, namanya Ibu Maisurah. Nah saya sebenarnya tadi pagi diingetin sama cucu saya, "Ma, jangan berangkat, Ma, ini kan pemungkasan." Gitu. Gitu. Nah ini itu pengalaman ya, tidak bisa dikendali. Tapi itulah yang saya alami. Sejak itu saya istirahat, nggak bawa apa, karena masih trauma. Jujur trauma. Maka kemarin baru berangkat ke Kiyosan Zainah ngajakin, tapi saya ikut karena bukan jadi pimpinan, jadi ikut ngawal jamaah. Nah, itu pengalaman. Saya tidak tahu apa kaitannya dengan pemungkasan itu, tetapi yang pasti memang di dalam mujarabah itu Syekh Ahmad Dabu mengatakan bahwa setiap tahun Allah menurunkan kurang lebih 300 sekian ya, bala ya, secara global itu di hari Rabu. Oleh karena itu untuk mengantisipasinya beliau mengajak kita untuk sholat, hanya sholat bala atau sholat mutlak. Bacaannya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Bacanya setelah Fatihah rakaat pertama inna a'tayna kal kautsar sebanyak 17 kali. Silakan dicatat atau ingat kalau kita besok atau ntar malam mau sholat, sholatnya sholat sunnah mutlak atau lidafil barat 2 rakaat atau 4 rakaat sendiri-sendiri, jangan berjamaah, sendiri berurutan. Rakaat pertama baca inna a'tayna sebanyak 17 kali. 17 berapa kali Bu? 17. Baca apa? Terus rakaat keduanya baca qul huwallahu ahad. Langsung. Itu digabung. Oh, ada riwayat digabung. Setelah inna a'tayna al-kautsar 17 kali langsung disambung dengan surat Al-Ikhlas 5 kali. Qul huwallahu ahad semua itu. Nah, baru ditutup dengan Falaq Binnas Mawidatan sekali-sekali. Itu 1 rakaat. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah
baca inna a'tayna 17 kali, baca al-ikhlas 5 kali, baca falaq sekali. Rakaat kedua, ketiga, keempat. Yang paling bagus dipakai 2 kali salam. Kalau mau satu salam boleh, ya, tanpa tahiyat awal. Itu kaifiatnya seperti itu. Dan dianjurkan banyak bersedekah sebagai tolak bala. Itu keterangan yang ada di dalam mujarobatnya Syekh Ahmad Dairawi. Saya kira itu yang kita ingin singgung tentang Prabowo Wekasan. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu mari kita baca Fatihah agar mudah-mudahan kita terhindar dari bala ataupun bencana ataupun penyakit ataupun kesulitan dan sebagainya yang ada, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan akhir Safar ini atau di Rabu akhir bulan Safar. Al-Hadini Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Khosaisu Ummatul Muhammadiyah. Wa bi qala wa min dzalika anna man qala Allahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah inni a'hadu ilaika fi hadhil hayatid dunya anni ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh fa innaka in takilni ila nafsi tuqarribni minasyarri wa tu'idni minal khair wa inni la athiqu illa bi rahmatika faj'al li indaka ahdan tuwaffinihi yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Qala Allahu 'azza wa jalla yaumal qiyamati li malaikatihi inna 'abdi ahida 'indi ahdan fa'ufuhu iyyahu wa yadkhuluhu Allahul jannata. Dari diantara doa-doa maksurah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang banyak manfaat dunia maupun akhirat dalam berbagai situasi kondisi yang ada, diantaranya adalah bahwa orang yang berdoa, doanya adalah seperti yang tadi telah kita bacakan. Dan mudah-mudahan ini di bagian rangkaian dalam rangka kita mengantisipasi hari Rabu Wekasan. Mudah-mudahan ini juga menjadi tolak bala. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiras samawati wal ardh. Fatiras samawati wal ardh. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Inni ahadu ilaika fi hadhil hayatid dunya anni ashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh fa innaka intakilni ila nafsi tuqarribni minasyarri wa tubaidni minal khair wa inni la athiqu illa bi rahmatika faj'alni indaka ahdan tuwaffinihi yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Doanya, kalau itu kita baca, kita jadikan doa, kita mohonkan kepada Allah
kalau Allah azza wa jalla yaumil qiyamah kelak nanti mengko Allah berfirman di hari kiamat lima malaikati kepada para malaikatnya terkait dengan orang yang di dunianya rutin, rajin, langgang, istiqomah baca doa tadi. Apa kata Allah? Inna abdi ahida indi. Sesungguhnya hambaku ini ahida indi, dia mengikat janji kepada ahdan dengan satu perjanjian. Jadi seolah-olah doa tadi adalah merupakan ikrar janji antara kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya hamba ini telah mengikatkan janjinya kepadaku, kata Allah, fa'aufuhu ilaihi, maka tunaikanlah oleh kalian hai para malaikat akan hamba itu, akan janji itu iyahu kepada hamba itu. Apa janjinya? Fayudkhiluhullahu jannah, maka Allah masukkan akan orang itu Allah oleh Allah al-jannata kepada surga atau akan surga. Jadi orang itu kemudian dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu, atau dengan kata lain siapa orang yang rutin rajin membaca doa ini pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu. Apa artinya Allahumma ya Allah Fatiras samawati, pencipta langit dan bumi. Allah pencipta langit dan Fatir itu ciptaan yang belum ada contohnya, namanya Fatir. Fator kerjaannya orangnya Fatir, orang atau zat yang menciptakan sesuatu tanpa contoh, tanpa bahan, itu namanya Fator. Fataras samawati wal ardh atau Fatiris samawati wal ardh. Allah pencipta, pembuat, tapi ngebuatnya itu belum ada contohnya dan belum ada apa? Bahannya. Kalau manusia bikin bikin rumah, ada nggak bahannya? Ada. Contohnya ada. Bikin pesawat, ada nggak contohnya? Ada. Ada nggak bahannya? Ada. Bikin kue, Bu, ibu-ibu, ada nggak bahannya? Ada nggak contohnya? Kue apa? Kue donat tuh, namanya donat. Yang bolong tengahnya itu ya. Kue pisang, kue dodol, ada contohnya, ada bahannya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada bahan, tidak ada apa? Contohnya. Maka manusia nggak boleh sombong. Bisa ini, bisa itu. Kita bisa bikin ini, bikin itu karena ada contohnya, ada bahannya. Kalau Allah bikin langit, ada nggak bahannya? Ada nggak contohnya? Lalu bagaimana? Itulah idza aradallahu syai'an ayyaqula kun. Itu ilmunya Allah, itu kun fayakun. Nah, Allah pencipta langit dan bumi tanpa ada bahan, tanpa ada contoh. Beda dengan beda dengan makhluk. Alimil ghaibi wasyahadah, maha mengetahui alam gaib. Alim, maha mengetahui, dan kata alim aja alim. Maha mengetahui, pakai predikat maha. Mengetahui alam gaib, hal-hal yang gaib, hal-hal yang di luar jangkauan panca indera kita. Allah tahu nggak? Tahu. Namanya alimil ghaib. Apa contohnya? Wasyahadah, dan alam syahadah, alam yang nyata, yang real, yang materi. Di dalam surat Ad-Duha wasyamsi Allah sebutkan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Berapa tuh? 6. Matahari dan cahayanya, bulan dan pantulannya, siang dan malam, itu namanya alam syahadah. Dunia yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita pikirkan. Dalam artian bisa kita saksikan. Itu namanya alam syahadah. Alam syahadah. Ada lagi yang tidak bisa dilihat, apa? Wa nafsi wa ma sawwaha, apa jiwa manusia
itu termasuk alam ghaibiyah, alam ghaib, alam malakut. Gak bisa kita lihat, gak bisa kita pegang, tapi bisa dirasakan. Nah, semua alam itu baik alam ghaib maupun alam syahada, Allah Maha tahu. Nih, malaikat. Ada nggak malaikat? Kelihatan nggak? Keraba nggak? Kedengar nggak? Kepegang nggak? Kecium nggak? Enggak. Tapi ada nggak dia? Ada. Dia bukan nggak dia ada, tapi tidak bisa terindra. Itu namanya alam ghaib. Alam ghaib itu bukan nggak ada, tapi tidak terjangkau oleh panca indera kita. Ya. Orang-orang tua kita, arwah-arwah yang sudah meninggal, ada atau tidak? Ada. Hanya tidak. Nah, itu namanya alam ghaib, di luar jangkauan panca indera kita. Nah, semua alam itu Allah tahu. Alimul ghaibi wasyahada. Termasuk apa yang akan terjadi menimpa kita besok, tahu nggak kita? Paling-paling ya diprediksi, meramal, tapi nggak pasti. Kalau Allah tahu nggak apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, di hari tua kita, saat kita setelah meninggal, Allah tahu nggak apa yang akan kita alami? Kalau kita nggak tahu. Itu namanya alimul ghaib wasyahadah. Nah, alam yang tersaksikan. Inni ahadu ilaika, aku berjanji. Aku mengikat janji ilaika kepadamu ya Allah. Fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Apa janjinya? Anni asyhadu, bahwasanya aku bersaksi alla ilaha illa anta, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau, wahdaka, Engkau saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Nah, itu janjinya, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, tapi redaksinya kalimatnya berbeda. Janjinya itu apa? Asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalah wa anna Muhammadan abduka wa rasul. Itu isi perjanjiannya. Oh, kita berjanji hanya Allah yang kita akui sebagai Tuhan, dan hanya Nabi Muhammad yang kita akui sebagai Rasul. La ilaha illallah Muhammadun. Jadi syahadat itu adalah janji. Janji siapa? Janji kita kepada Allah, janji kita kepada Muhammad Rasul. Berjanji disebut dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Ya, maka disebut syahadatain, dua kalimat syahadat. Satu, kesaksian terhadap Allah, kedua kesaksian kita terhadap Rasul. Maka disebut dua kalimat syahadat. Yang satu syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul, maka disebut dua kalimat syahadat. Mana syahadat tauhid? Asyhadu alla ilaha illallah. Mana syahadat Rasul? Asyhadu anna Muhammad Rasul. Mana dua kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, disebut syahadatain. Nah, orang Jawa nyebutnya sekaten. Syahadatain itu sekaten dari kalimat syahadatain, dua kesaksian. Ya. Itu intinya, itu janji. Jadi bukan sekedar kesaksian, itu janji kita. Ya. Dan kita tidak akan ingkar untuk menyimpan dari perjanjian tadi, ya, sampai akhir hayat kita. Insya Allah. Kemudian dilanjutkan, fa innaka intakilni ila nafsi, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, intakilni, jika engkau biarkan aku ya Allah. Jika kita dibiarkan oleh Allah, intakilni, jika engkau biarkan aku dibiarkan olehmu ya Allah, ila nafsi, kepada diriku sendiri. Kalau kita tidak diraksa, tidak dijaga, tidak
bimbing, dilindungi oleh Allah, dibiarkan saja begitu. Apa yang terjadi? Tuqarribni minasyari. Pasti engkau mendekatkan aku minasyari dari keburukan. Nanti bacaan-bacanya. Wa tubaidni minal khair, dan kau jauhkan aku dari kebaikan. Kalau saja Allah tidak memberikan hidayah, kalaulah Allah tidak memberikan taufik, kita ini pasti jauh dari kebaikan, dekat dengan keburukan. Artinya bahwa kita ini hari ini bisa mengerjakan kebaikan, ya, kayak ngaji begini, itu karena Allah dorong kita. Allah berikan hidayah dan taufik. La yasul khaira illallah. Jadi bukan karena semata-mata diri kita, karena ada taufik dan hidayah Allah. Berapa banyak orang di sekitar sini nggak tergerak tuh hatinya, nggak terdorong tuh hatinya untuk datang ngaji. Kenapa? Karena Allah tidak kasih tidak kita. Alhamdulillah. Maka jangan kau biarkan aku sendiri ya Allah. Berikan aku taufik, berikan aku hidayah, berikan aku bimbingan, tuntunan sesuai dengan permohonan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wa inni la asiku illa bi rahmatika. Dan sesungguhnya aku tidak percaya, tidak menggantungkan kekokohan kepercayaan yang kokoh. Tidak ada tempat aku menggantungkan diri secara kokoh, artinya percaya penuh. Dan sesungguhnya aku tidak percaya penuh kepada siapapun illa bi rahmatika, kecuali dengan rahmat ya Allah. Aku hanya percaya penuh kepada rahmat-Mu ya Allah. Ngasih Maha Penyayang. Saya sadar banyak salah, banyak dosa, banyak alma. Ya, gak ada harapan lain kecuali rahmat-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahim. Kita ini hanya menggantungkan rahmat Allah, ngandelin kasih sayang Allah. Kalau kita ngandelin kebaikan kita, ya. Kalau kita ngandelin amal kita, ya. Sholatnya kagak khusyuk, sedekahnya sempit, ngajinya jarang-jarang, bangun malamnya itu mau diambil kagak dah. Satu-satunya yang jadi andalan kita, harapan kita hanya rahmat Allah ya Arhamar Rahim. Maka itulah selalu kita berharap Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau nggak begitu, model kita, kelas kita, teman saya, rasa-rasanya jauh dari masuk surga. Rasa-rasanya. Apa yang mau kita adalin? Sedekah. Berapa puluh juta bulan. Sholat. Ngaji. Baca Quran. Berjuang membela agama. Belum. Satu-satunya kita jadikan gantungan kekuatan kita hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar tentang kekurangan dan kelemahan kita. Faj'alni indaka, maka jadikanlah bagiku di sisimu ya Allah ahdan, satu perjanjian. Ya Allah, berikan saya satu janji ya Allah. Saya percaya, kami yakin, kami kuat bergantung kepada rahmat ya Allah. Berikanlah janji ya Allah gitu. Jadi kita mohon Allah memberikan janji kepada siapa? Kepada kita. Karena kita sudah berjanji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Tapi kalimatnya beda ya tadi. Asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Beda redaksi itu yang kita janji kita. Sekarang kita minta janji kepada Allah, yang memberikan janji kepada saya. Apa? Tuwafinihi yaumal qiyamah, yang kau tunaikan janji itu ya Allah di hari kiamat. Tuwafinihi, yang kau tunaikan janji itu yaumal qiyamah di hari apa? Ya. Semoga janji itu nanti kau tunaikan ya Allah di hari apa? Di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, karena sesungguhnya engkau tidak menyalahi apa? Janji. Ini doa sekaligus ikrar
sekaligus MOU, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, apa janjinya tadi? Syahadat. Apa isi janjinya? Bertauhid kepada, mengakui Muhammad sebagai Rasul. Nah, kalau kita janji sama orang, Ustaz Daud, kira-kira wajib nggak kita tunaikan? Kalau kita janji sama Pak RT, wajib nggak? Wajib. Janji sama istri, wajib tunaikan. Istri juga kalau janji sama suami wajib. Kita dituntut kalau kita nggak tunaikan janji kita. Maka kalau orang sering ingkar janji, itu ciri orang munafik. Kalau orang Islam itu karakternya, wataknya selalu dan pasti memenuhi janji. Mendingan kita miskin daripada kita ingkar janji. Iya. Janji bayar hutang umpamanya. Yang tarasop. Padahal uangnya ada, bisa bayar, tapi nggak mau ditunaikan. Nah, itu dosa besar. Selama kita menunda pembayaran utang itu, padahal kita mampu, dosa. Dosa nganak. Hari ini kita tunda pembayaran dosa. Hari kita tunda pembayaran utang 2 hari, hari kedua dosa. Selama kita menunda pembayaran hutang itu, selama itu kita berdosa. Kalau ada uangnya, kalau mampu. Sebaliknya bagi orang yang punya uang, yang punya duit, dia nggak boleh maksa. Kalau orang ini belum ada panadiratun ila maisarah, tunggu sampai dia lihat bagaimana Islam bijaksana. Di satu sisi yang punya utang nggak boleh lalaura. Nah ini bahasa Betawi nih, lalaura itu apa ya? Itu lalaura itu. Hah? Lalaura. Duitnya ada. Nggak apa tahu pertimbangannya. Ntar kalau gue besar duit gue kurang, ntar pengen itu gitu. Padahal ada. Nah, ketika orang itu sebenarnya mampu bayar, tapi dia nggak bayar, dosa. Hari itu dosa. Tunda besok, dosa lagi. Tunda lusa, dosa lagi. Tunda minggu depan, dosa lagi. Dosa. Nah, kecuali kalau dia nggak mampu, boro-boro bayar utang kan gitu. Buat makan juga satu bahasa, tapi dia bohong. Betul-betul ya. Sebaliknya yang punya duit, nah utangin, nagih, ya Pak belum ada Pak, nggak boleh maksa, harus toleran, kasih waktu pada tidak tunilah. Jadi dua-duanya dapat pahala. Satu mengerjakan bayar utang, tapi yang punya uang kalau si yang utang itu belum mampu, ya nggak bisa maksa. Gitu. Jadi imbang. Tapi jangan kayak nakan nih. Ya. Yang punya utang jangan kayak nakan. Nggak ditagih lagi, itu dosa. Nah kembali kita janji sesama manusia harus kita tunaikan. Maka jangan gampang mengumbar memberi janji. Mendingan kita berusaha, insya Allah saya akan berupaya. Jangan janji. Kan janji dituntut dan ada konsekuensinya. Begitupun janji kita kepada Allah. Kita tidak akan mengakui Tuhan selain Allah dan kita tidak akan melakukan kesyirikan. Itu janji yang pertama. Kedua, mengakui Muhammad sebagai utusan. Konsekuensinya apa? Mengikuti tuntunan dan ajarannya. Insya. Nah, kalau itu kita tunaikan, nanti Allah akan memberikan janjinya kepada kita. Apa? Kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan memberi janjinya kepada kita, kita pun
harus memenuhi janji kita kepada siapa? Allah Subhanahu. Di syahadat itu intinya janji, sumpah dan janji, bukan sekedar kesaksian, berjanji. Nah, satu lagi. Wa min dzalika anna man qara'a ayatal kursi wa khawatim suratil baqarah ilal karami aqasallahu azza wa jalla. Dan dari sebagian doa-doa yang masyhur yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi, apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a samawati wal wa la yuduhuma wa huwal 'aliyyul. Tuh, bacanya sampai situ. Itu namanya ayat kursi. Terus apa lagi? Wa khawatim suratil baqarah, dan akhir surat al-baqarah. Mana? Tadi lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Wa yatubu ma fi anfusikum aw tuhasikum wa yakunu yashukum sampai kan sunnah qabil. Dari dua tuh. Satu ayat kursi, kedua khawatimu suratil baqarah atau tadi yang jelasin. Maka kalau orang dulu tuh wirid subuh sama wirid maghrib kan ditinggal tuh ayat kursi sama akhir surat al-baqarah. Bacanya innal karbi ketika ada kesulitan, kesusahan. Ya kan ini lagi zamannya kita kesulitan ekonomi nih, termasuk ya kan namanya karbun, kesulitan, kesusahan, baik kesusahan ekonomi, kesusahan pikiran, kesusahan rumah tangga, kesusahan usaha, kesusahan ya menghadapi persoalan-persoalan lain ya. Baca ini, apa yang terjadi? Allah akan menolong dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Yakin pertolongan Allah akan datang. Bacaannya jelas, gampang, udah hafal. Tapi caranya, kajian ilmunya, ibarat kalau kita mau nebang pohon pakai apa? Pakai golok, benar? Kalau kita nebang pohon pakai golok, pasti roboh. Pohonnya pasti roboh, belum tentu. Tergantung cara kita menggunakan golok itu. Tergantung cara kita menggunakan. Satu, goloknya harus tajam. Kedua, tangannya harus terlatih, kuat. Sekarang goloknya tajam. Ayatnya benar, ayat kursi. Ayatnya benar. Akhir surat al-baqarah. Benar, nggak salah. Tapi tangannya keplek. Apa keplek itu? Kempleng. Putus satu batang pohon. Ada. Boro-boro batang pohon. Tapi juga kagak putus. Sekarang sebaliknya, tangannya kuat, kokoh, tapi goloknya tumpul, dobol. Nah, dobol itu bahasa Betawi. Gogol itu, gogol. Putus enggak? Nah, jadi dua. Ayatnya benar, doanya ikhlas. Tuh, tulus. Baru ibarat orang motong kayu, tangannya kuat, goloknya tajam. Nah, ayat kursinya benar. Ini cara bacanya. Nah, cara bacanya sudah saya sampaikan kemarin kan, bacanya satu ayat kursi satu nafas. Satu kali nafas. Supaya tajam. Satu kali nafas. Kalau kita pakai golok, depannya atau belakangnya? Ngasahnya bagaimana? Kan ada cara ngasahnya. Kalau golok kagak salah ngasahnya, nggak tajam. Sampai sehari juga kagak tajam. Tapi kalau tahu caranya, konseng, 5 menit tajam.
Nah, cara baca kursi ada caranya, ada kaifiatnya. Nah, ini hikmah namanya. Caranya bagaimana? Salah satu caranya ya, bacanya tanpa nafas. Nah, tanpa, mulai dari Allah. Coba dilatih. Satu Pak, bisa nggak? Tarik nafas dulu. 1, 2, tarik nafas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yasma'u billahi ya'lamu ma baina aydihim wa ma bi shay'in illa bima sha'a wa fis samawati wa huwal aliyyul 'azim. Kalau nggak terbiasa, ngos-ngosan, dilatih. Insya iya. Minimal 3 kali, ya 9 kali, berapa terserah mampu. Sama baca tuh Ahmad Rasulullah tuh nggak pakai satu nafas kan? Karena kenapa satu kali nafas? Karena ada pendapat ulama bahwa ayat kursi itu termasuk Ismul A'zam. Ismul, karena Allah punya 100 nama, 100 nama. Yang satu dirahasiakan namanya Ismul A'zam. Ada yang bilang Rabbana, ada yang bilang Allahu. Nah, tapi yang paling masyhur Allah, ayat kursi itu Ismul, satu ayat itu. Jadi makanya bacanya satu nafas. Karena di situ ada 18 asma Allah di situ. Ya, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan seterusnya. Ya. Itu kekuatannya dan energinya luar biasa. Ya, jadi kita amalkan insya Allah. Baca ayat kursinya 1 kali nafas. Ya. Kalau saya dapat jasa di Nur Ali 18 kali bacanya, maghrib sampai isya. Hadis yang lain baca itu 18 kali untuk ya keamanan kita, kehebatan kita, ya, kewibawaan kita. Insya ayat kursi. Nah bacanya itu ayat kursi setelannya akhir surat Al-Baqarah. Maka kalau masjid-masjid tua tuh nggak pernah ditinggal itu. Ayat kursi sama surat Al-Baqarah. Nggak lama, paling 2 menit. Ya kan? Merokok paling 2 isepan, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, insya jangan sungkan, jangan sayang kita mengeluarkan waktu demi untuk keselamatan kita dan perlindungan kita dan kepada atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ya, kalau bisa kita amalkan, kita amalkan. Insya Allah supaya kita termasuk orang yang mendapatkan pertolongan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau kita lagi ngadepin persoalan, ya, baca ayat kursinya. Kalau lagi gede, persoalannya 18 kali. Kalau kita lagi aman-aman aja ya cukup sekali dah, ya. Baru doa yang lain. Insya cukup ya. Wallahu a'lam. Taqabbal minna bisirul Fatihah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan kali silakan. Ibu bapak kembali kami jelaskan karena besok kelompok terakhir dan sampai kagak ngelakuin yang namanya sholat sunnah. Kalau malam hari dan setengah artinya apa? Dan juga salam kalau nggak sempat malam besok sampai sebelum maghrib. Menolong akan man akan seseorang siapa Allah. Pertama harus yang sampai beliau surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali. Rokat kedua juga sama, rokat selanjutnya juga sama. Yang kedua perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran. Insya Allah Allah akan jauhkan kita dari musibah sampai tahun yang akan datang. Dan itu saja. Insya Allah kita berjumpa ya. Mudah kita selalu jaga.